Baik, jadi pemateri kita kali ini yaitu Pak Dr. Arada STMT. Beliau beragama Islam, status sudah menikah ya, tempat tanggal lahir bisa dilihat Tasikmalaya 24 September 1976. Alamat rumah beliau ada di Jalan Pasanggerahan nomor 6 Indihang, Tasikmalaya. Untuk alamat email bisa dihubungi lewat aradia@konsil.ac.id. Untuk pekerjaan sekarang yaitu dosen program studi informatika Universitas Siliwangi. Untuk riwayat pendidikan, beliau dimulai dari SD Negeri Indihang Tasikmalaya, SMP Negeri 5 Tasikmalaya, SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Lalu beliau menempuh S1 di Universitas Islam Indonesia. Beliau menempuh S2 di Institut Teknologi Bandung dengan program Magister Informatika. Lalu yang terakhir yaitu beliau menempuh S3 di Institut Teknologi Bandung dengan program Doktor Teknik Elektro dan Informatika. Untuk pengalaman kerja, sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian di LPPM Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan juga sebagai dosen di Universitas Maranatha Bandung. Selain itu, beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman pekerjaan. Kurang lebih ada 11 pengalaman pekerjaan. Selanjutnya, beliau memiliki pengalaman reviewer sebanyak 9. Selanjutnya, beliau memiliki pengalaman hibah penelitian yang terakhir yaitu pada tahun 2019, yaitu dengan judul hibah pengembangan model pengetahuan untuk perangkat lunak self-adaptive. Beliau memiliki banyak sekali publikasi ilmiah, kurang lebih ada 27 buah publikasi ilmiah. Yang terakhir yaitu pada tahun 2020 dengan judul publikasi Self-Adaptive Model Based on Goal-Oriented Requirement Engineering for Handling Service Variability. Selanjutnya, beliau banyak sekali mendapatkan piagam penghargaan. Di antaranya yaitu yang terakhir yaitu pada tahun 2013 dengan jenis penghargaan piagam penghargaan pembimbing kontes robot Indonesia tingkat regional 2 dan kategori KRPAI dengan tema Indonesia Hijau. Baik, mungkin sekian pembacaan CV dari beliau. Sekarang saya mau menyapa dulu Pak Aradia. Pak Aradia, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas, kedengaran? Ya Pak, kedengaran Pak. Kedengaran Jelas, ya. Pak. Oh iya, tadi lupa gak dihidupin kameranya. Nah, waduh, ini ya, silau. Ntar, saya cari posisi dulu. Agak silau nih. Nah, silau ya. Baik, silakan. Maaf lagi di kampus nih. Iya, gak apa-apa. Oh iya Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Mungkin sekarang bulan-bulan sekarang lagi ada penelitian atau ada persiapan buat publikasi ilmiah lainnya gitu Pak? Gimana? Kurang kedengaran suaranya? Oh, untuk sekarang-sekarang Bapak sedang ada kesibukan apa gitu Pak? Oh, kesibukannya di rumah dan di rumah. Kan lagi WFH ya. Tapi kadang-kadang ke kampus juga gitu ya. Iya Pak. Seperti biasalah. Cuman tetap ya, kita sebagai
orang-orang dunia pendidikan berarti tetap harus belajar, dan terus belajar lah. Intinya gitu ya. Iya, Pak. Termasuk ini penyelenggaraan dari webinar ini juga saya cukup tertarik gitu ya. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini salah satu medianya ya ini gitu untuk kita belajar gitu ya. Iya, Pak. Slide-nya udah saya share ke chat. Iya, Pak, udah. Udah ada ya. Mungkin sekarang tinggal Bagi para ya. peserta. Mungkin untuk penyampaian materi bisa dimulai, Pak. Dimulai ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Baik, bentar ya. Eh. Baik, pertama next para ahli yang menyatakan bahwa ada sebuah kondisi yang disebut dengan VUCA, gitu ya. VUCA itu adalah Oke, lanjut ya. Nah, VUCA. Maaf, Pak, suaranya putus-putus.
kurang stabil kayak ini. Ini VUCA ya. Jadi kalau kita mendengar istilah ini, kita dihadapkan pada proses perubahan. Tes, kedengaran suaranya? Kedengaran ya? Ya, sudah kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Di sini ada agak kurang stabil nih ini Pak, internetnya. Baik, next. Kemudian kita lihat ada gambaran berikutnya. Kita lihat dunia anak-anak ya. Di sana bagaimana anak-anak bisa ayo next. Nah, kalau zaman dulu ketika anak-anak kita cita-cita tentu menjawabnya menjadi dokter, menjadi insinyur gitu ya, menjadi polisi, tentara dan lain. Nah, pergeseran paradigma ini sebagai salah satu contoh, makanya jawabannya sekarang tidak lagi pekerjaan-pekerjaan yang sudah banyak digunakan ya. Itu saya ini mengutip sebuah media ya, media massa. Ada sebuah event anak-anak, kemudian ditanya, jawabannya ingin jadi YouTuber katanya, bukan lagi menjadi dokter atau insinyur dan lain-lain. Ini pergeseran paradigma ya. Jadi memang karena yang terjadi seperti ini. Oke, next. Berikutnya adalah kita lihat sebetulnya apa yang terjadi. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah kondisi sekolah gitu ya. Nah, kita lihat kalau zaman dulu atau anak sekarang nyebutnya generasi old, itu permasalahannya itu adalah bagaimana mendapatkan informasi. Gambar yang sebelah kiri ya. Bagaimana mendapatkan informasi. Sehingga kalau kita ingin dapat informasi, banyak upaya yang harus kita lakukan. Misalkan pergi sekolah, atau pergi ke perpustakaan, atau ke toko buku dan lain-lain. Nah, sekarang generasi now, orang-orang sekarang bilangnya begitu ya. Persoalannya bukan lagi bagaimana mendapatkan, tetapi justru bagaimana memfilter informasi itu. Karena sekarang ledakan informasi terjadi. Nah, ini ya, dua sisi, dua gap yang terjadi saat ini. Oke, next. Kemudian apa sebetulnya yang terjadi di dunia ini? Nah, ini ada sebuah link ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke alamat ini. Di sana ada sebuah ada sebuah data ya tentang kondisi dunia ini, termasuk beberapa angka-angka yang ada. Oke, next. Jadi intinya para ahli menyatakan bahwa kita sudah masuk ke era industri 4.0 gitu ya. Nah, saya akan cerita sedikit di sini bagaimana perjalanannya dari mulai industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Supaya mengingatkan kembali ya. Oke. Yang pertama, lahirnya industri 1.0 itu diawali atau di-trigger dari sebuah penemuan teknologi mekanik ya, teknologi mekanik. Jadi di sini dengan adanya teknologi tersebut bisa membuat atau memproduksi sebuah produk gitu ya. Namun dilakukan masih secara parsial karena terbatas. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi lagi ditemukan electric energy atau listrik ya. Nah, sehingga produksi tersebut bisa dilakukan secara massal. Ini era ditemukannya sebuah listrik. Selanjutnya, nah kemudian masuk ke era industri 3.0,
di sini teknologi komputer sudah ada dan internet. Sehingga selain masak, produksi komputer, produksi dari sebuah industri itu bisa dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Karena kita sudah menggunakan teknologi komputer ya, otomatis dan terintegrasi. Nah, kemudian bergeser lagi hari ini. Selain otomatis dan terintegrasi, ada lagi dua sifat ya, dua properti yang dimiliki Industri 4.0, yaitu intelligence and connectivity. Jadi selain otomatis dan integrasi, ada unsur cerdas dan terhubungnya itu sangat fleksibel gitu ya. Sehingga kita sudah sangat akrab dengan istilah CIBAM ini ya, Cloud, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, and Mobile. Jadi gabungan dari teknologi ini yang membentuk era Industri 4.0. Oke, baik, next. Selanjutnya kita lihat, nah ini ya, ada sedikit gambaran di sini bahwa intinya bahwa kalau era infrastrukturnya disebut sebagai Industri 4.0, namun saya membaca salah satu peneliti Jepang menyatakan kalau society-nya atau masyarakatnya saat ini sudah masuk ke era 5.0. Jadi kendaraannya 4.0, penumpangnya 5.0 gitu ya. Nah, otomatis perkembangan ini akan melahirkan beberapa profesi yang belum ada sebelumnya. Dan keterampilan tentang teknologi wajib dikuasai gitu ya. Nah, ini kira-kira gambaran. Jadi teman-teman kalau mendengar istilah Industri 4.0 sama Society 5.0, ya inilah ya penempatannya antara infrastrukturnya sama society-nya. Baik, next. Kemudian apa yang terjadi dalam Industri 4.0 ini? Kata kuncinya adalah yang terjadi sekarang adalah era lautan digital ya, atau saya menyebutnya bukan banjir lagi tapi udah tsunami itu ya, tsunami informasi. Apa yang harus kita lakukan di sini? Karena setiap hari kita pasti memproduksi data dari sebuah gadget gitu ya, terlalu banyak informasi. Terus apapun yang kita lakukan pasti itu berbasis solusi TIK, dan otomatis ini akan merubah budaya atau gaya baru kita. Ya. Dengan demikian, kalau kita melihat perkembangan, bisa menjadi juga kontrol terhadap keberhasilan diri. Artinya orang yang bisa memanfaatkan kondisi ini berarti dia bisa diberdayakan, tetapi kalau tidak bisa berarti tidak, itu ya. Kurang lebih begitulah intinya. Kita hari ini terjadi tsunami informasi. Oke, next. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dampaknya seperti apa? Oke, yang pertama akan munculnya sebuah tren gig economy ya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan lepas yang bisa kita lakukan asalkan kita kreatif, asalkan kita banyak silaturahmi, itu banyak pekerjaan. Kemudian untuk melakukan hal tersebut, maka perlu sebuah kemampuan literasi gitu ya. Yang pertama otomatis data literasi, kedua teknologinya, dan terakhir human-nya gitu ya. Nah, dari ketiga literasi ini insya Allah kita bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Itulah kurang lebih ya gambarannya. Oke, next. Selanjutnya dampak lebih jauhnya, saya mengutip ini dari Forum Ekonomi Dunia ya, menyatakan bahwa kondisi era Industri 4.0 ini akan menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan, intinya itu ya. Kemudian pekerjaan yang belum ada di saat lalu dan hari ini akan bermunculan pekerjaan baru. Seperti contoh aja ya, kalau zaman dulu tidak ada transportasi online itu, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sekarang sudah hadir ya. Kemudian ada juga pekerjaan operator drone misalkan. Zaman dulu nggak ada gitu ya. Dan dikatakan menurut forum tersebut bahwa anak-anak yang sekarang sedang sekolah di pendidikan dasar itu nanti akan dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar baru belum ada saat ini.
Nah, itu ya tantangannya. Berarti bagaimana nanti mempersiapkan generasi muda itu untuk bisa beradaptasi. Baik, next selanjutnya. Kemudian kita lihat juga, nah di sini sebuah apa namanya, sebuah lembaga survei, tapi bukan lembaga survei politik ya, ini lembaga survei teknologi yang paling terkenal, Gartner, pernah melakukan sebuah survei. Jadi begini, Gartner itu melihat tren yang dilakukan oleh orang-orang saat ini terhadap penggunaan teknologi. Nah, saya mengambil dua contoh. Yang sebelah kiri tahun 2019, Gartner mengklasifikasikan paling banyak teknologi yang digunakan saat ini dikelompokkan menjadi 3 ya. Intelijen, sifatnya intelijen, digital, dan mass atau connectivity. Nah, termasuk di sana ada beberapa rinciannya, ya, dari mulai pengembangan berbasis AI, kemudian bagaimana kita membuat lingkungan virtual, ya, termasuk beberapa hal lainnya. Kemudian pada tahun 2020 saat ini, Gartner menyatakan ketiga sifat itu sudah melebur semakin spesifik pada fungsi dan pada areanya, sehingga Gartner menyatakan saat ini penggunaan teknologi itu bersifat people-centric and smart space gitu ya. Jadi fokus pada orang, kebutuhan orang-orang, dan dalam sebuah lingkungan yang cerdas. Gitu. Nah, itu rinciannya. Jadi kalau zaman dulu ada otomatisasi, sekarang sudah tidak otomatis lagi, sudah hyper otomatisasi gitu ya. Kemudian ada dibutuhkan experience, kalau sekarang sudah multi experience yang dibutuhkan dan lain-lain, itulah kurang lebih ya. Jadi intinya ini adalah sebuah jenis-jenis teknologi yang banyak digunakan sekarang menurut Gartner. Oke, next. Selanjutnya kita bisa melihat, nah, bagaimana negara merespon keadaan ini. Nah, negara juga sudah merespon, pemerintah kita sudah merespon situasi ini dengan meluncurkan sebuah regulasi terkait peta jalan. Jadi namanya Roadmap Making Indonesia 4.0 gitu ya. Penggagasnya adalah Kementerian Perindustrian, karena yang terkait langsung adalah otomatis Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian membuat sebuah roadmap peta jalan yang akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Jadi mulai pemerintah, dunia usaha, termasuk kita ya di lembaga pendidikan dan lembaga riset. Oke, kita lihat lebih jauh next. Apa saja yang ada dalam Making Indonesia 4.0 ini? Nah, gambarannya negara kita sudah mempersiapkan ya pembentukan sebuah Komite Industri Nasional, namanya KINAS ya, Komite Industri Nasional yang akan menggerakkan upaya untuk mencapai industri 4.0, namanya KINAS. Nah, kemudian apa saja targetnya? Ada dua sisi, kita lihat ya, ada yang angka 10 sebelah kiri dan ada 5. Yang pertama, yang 10 itu adalah prioritas nasional yang akan dijalankan untuk mencapai 4.0 ini. Kemudian namun fokusnya untuk sementara ini ke area yang 5 sektor prioritas itu, makanan, minuman, tekstil, dan seterusnya ya. Kemudian penggagasnya yang tadi anggotanya yaitu kementerian dan lain-lain, kemudian industri, termasuk pendidikan ya. Oke, next. Nah, kita lihat ya, sekarang yang 10 prioritas nasional utama. Jadi saat ini fokusnya adalah melakukan inilah ya. Sebetulnya kalau bidang informatika bisa masuk ke semuanya gitu ya. Hanya saja kalau fokus ke dunia pendidikan berarti kita bisa melihat nomor 7 gitu ya. Bagaimana peningkatan kualitas SDM dari mulai kurikulum, kemudian bagaimana mengembangkan talent atau mobility untuk profesional dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan sebetulnya kalau orang informatika bisa masuk ke semua ini. Oke, next. Kemudian
5 prioritas utamanya. Nah, ini ya. Saat ini sudah dikembangkan, bahkan sudah mulai digagas untuk sektor-sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia. Nah, bagi teman-teman yang menggeluti dunia ini, di antara dunia ini menjadi sebuah peluang gitu ya, dan bisa dikembangkan. Gambarannya ada sebelah kanan, jadi 3 layer yang bisa dikembangkan. Jadi mulai layer application, connectivity layer, sama logical layer ya. Nanti kita bahas lebih jauh ini. Oke, next. Selanjutnya, progresnya bagaimana? Nah, setahu kami ya, saat ini sudah dilakukan. Kebetulan waktu itu juga kami sempat terlibat di lab dengan event ini, terutama pada awal-awal sebelum tahun 2020, jadi akhir 2019 lah, karena dimulainya tahun 2018 Making Indonesia 4.0 ini. Waktu itu kami terlibat di area yang pertama ya, bagaimana mengukur kesiapan dari industri-industri yang ada di Indonesia. Waktu itu pihak lab bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Kemudian Kementerian Perindustrian memilih beberapa perusahaan terkait 5 sektor tadi ya, makanan, minuman, dan lain-lain itu. Kemudian kita menilai, mengasesmen bagaimana kesiapannya, itulah intinya. Nah, kemudian setelah langkah itu, baru masuk ke area persiapannya, yaitu bisa ke lab ya, bisa ke industri dan lain-lain, menyiapkan inovasi-inovasi yang dibutuhkan, termasuk membuat kebijakan dan lain-lain. Oke, sebagai gambaran rincinya kita bisa melihat yang gambar sebelah kanan ya. Nah, jadi gini, ini menurut salah satu referensi, tapi tidak kaku seperti ini ya. Referensinya banyak tentang 4.0 ini, cuma ini bisa kita pahami secara mudah lah. Jadi peluang kita untuk mengembangkan sebuah sistem yang berdasarkan 4.0 itu, kita harus bergerak di 3 lapisan. Pertama, lapisan fisik paling atas ya, itu beberapa hal yang sudah kita cukup akrab mendengarnya ya, seperti augmented reality, virtual reality, robotika, dan 3D printing gitu ya. Nah, itu beberapa teknologi untuk lapisan fisik. Jadi semuanya berbasis digital lah gitu ya. Nah, kemudian lapisan konektivitasnya. Nah, ini juga sudah sangat akrab telinga kita, yaitu IoT, Internet of Things ya. Nah, jadi koneksinya lapisan fisik itu tidak hanya berbentuk otomatisasi kaku input output saja, tapi seluruh mesin, seluruh perangkat, baik software atau hardware, termasuk kegunaannya itu bisa lebih fleksibel dengan IoT ini. Kan impiannya apapun itu barangnya, yang penting bisa dimasukin software, itu bisa terhubung gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir lapisan logis. Jadi yang logika. Hanya otomatisasi dan integrasi, tapi juga harus cerdas. Nah, bagaimana respon dari dunia pendidikan? Nah, dengan adanya industri 4.0 ini, dunia pendidikan juga merespon keadaan ini. Maka lahirlah Education 4.0 katanya ya. Kalau kita lihat gambarnya ini siklus. Satu sebagai respon yang terjadi, yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan 4.0 tersebut. Jadi kita mengenal adanya Education 4.0 gitu ya. Oke, next. Apa saja nanti yang terjadi atau apa yang ada dalam Education 4.0 ini. Yang ada dalam Education 4.0 ini adalah, nah kita lihat dulu ya sejarahnya, hampir samalah dengan yang tadi.
Nah, kira-kira kita ada di mana nih? Masuk kemana? Kalau industri 4.0 itu ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, ini juga sama. Untuk pendidikan juga sama, ada pendidikan 1.0, 2.0 sampai 4.0. Nah, saya akan sedikit cerita nih ya. Akan sedikit cerita. Jadi sekitar tahun 45 sampai 60-an itu dikenal adanya generasi era pembangunan, gitu ya. Jadi orang-orang yang lahir pada area ini dan tumbuh dewasa, dia pikirannya itu bagaimana membuat buah landasan, intinya gitulah ya, landasan untuk hidup. Kemudian pada tahun 60, nah generasi 60 sampai 75 80-an lah ya. Ini adalah generasi yang mulai transisi gitu ya. Tidak hanya bagaimana memikirkan landasan, tapi juga sudah mulai ada beberapa alat atau tools teknologi. Kayaknya generasi saya nih tahun 60 sampai dari 60 sampai 80-an ya. Jadi hidupnya di dua musim sebelum ada teknologi sampai sekarang ada teknologi. Kemudian di generasi berikutnya 80 sampai 95-an. Nah, ini dikatakan generasi milenial. Selain tools atau teknologi seperti TV, radio dan lain-lain, di sini juga sudah ada internet gitu ya, termasuk yang paling terkenal SMS. Kalau zaman dulu SMS, mau komunikasi. Dan antara tahun 1920 dikenal dengan digital native, generasi Z. Di sini sudah mulai internet semakin marak, termasuk media sosial juga, dan hari ini disebut sebagai Google Kids, ya, generasi Alpha, Google Kids. Jadi segala sesuatu pasti masuk. Nah, inilah yang mendorong keadaan pendidikan kita harus menyesuaikan itu ya dalam Education 4.0. Oke, next. Selanjutnya, selain tren tersebut, nah kita harus bisa menyadari bahwa sesungguhnya ekosistem pendidikan itu telah berubah ya dengan berabad-abad. Lama sekali perubahannya yang disebabkan oleh penemuan-penemuan di bidang ekonomi dan teknologi. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri, itu adalah sebuah event atau sebuah keadaan di mana yang menjadi pendorong kenapa 4.0 ini bisa timbul kemudian secara garis besar. Nah, yang terjadi di 4.0 ini adalah yang sebelah kanan, gitu ya, sifat-sifat yang harus bisa memenuhinya. Oke, next. Kemudian selanjutnya kita coba lihat definisinya ya. Kita lihat definisinya secara detail. Nah, di situ sudah saya berikan sebuah penebalan untuk beberapa kata kunci. Yang pertama adalah, kita lihat bersama di sana, kalau kita melihat kata kunci yang pertama adalah menghubungkan, yang kedua adalah sumber belajar, yang ketiga mesin, ya, dan targetnya adalah cerdas dan terintegrasi. Jadi kalau kita lihat di sana, intinya 3 layer yang tadi itu diintegrasikan ke dalam pendidikan 4.0. Masih ingat tadi ya? Layer pertama adalah apa tadi? Fisik ya. Nah, berarti itu kan bagaimana setiap orang yang ingin belajar itu terhubung dengan baik, ya, dengan terutama ada mesin di sana sebagai pembelajaran mesinnya. Kemudian yang kedua connectivity. Nah, berarti kan menghubungkan, dan terakhir tadi intelijen, ya, kecerdasan. Targetnya memiliki pendidikan yang cerdas dan tinggi. Itulah. Jadi apapun sektornya, kita bisa bermain di 3 layer tadi ya, layer fisik,
layer konektivitas sama layer kecerdasan buatan. Oke, next. Selanjutnya kita bisa melihat beberapa pergeseran paradigma di sana ya. Nah, di sini termasuk apa sebetulnya fokusnya, kemudian apa saja tools-nya, kemudian apa juga yang menjadi tujuan utamanya. Di sana sudah jelaskannya dari mulai kita fokus hanya pada sistem pendidikan tradisional, kemudian masuk adanya kurikulum, sampai ke penggunaan teknologi, sampai ke memaksimalkan penggunaan teknologi hari ini. Ya, nah, jadi oke, next. Kemudian selanjutnya apa saja teknologi yang bisa digunakan? Nah, teknologi yang bisa digunakan di sini kita petakan lagi ke 3 layer tadi ya. Artificial intelligence berarti itu kita bermain di layer logik ya. Kemudian virtual augmented reality itu layer fisik tadi ya. Internet of Things berarti layer connectivity. Nah, cuman di Education 4.0 ini ada teknologi pendukung yang betul-betul spesifik, yaitu competency based education. Sebetulnya kalau kita urai teknologi ini tentu tidak lepas dari artificial intelligence, Internet of Things ya, karena di sana bagaimana menyesuaikan sisi atau mahasiswa dengan keberagaman kemampuannya supaya bisa belajar, intinya gitulah ya. Nah, kemudian yang kita lihat selanjutnya, selain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menyiapkan ya, next. Nah, ini peta jalan pendidikan ya dari 2020 sampai 2024. Jadi niatnya atau cita-citanya bagus lah ya. Kita melihat dari yang gambar atas dulu deh. Jadi gambar atas itu intinya semua elemen, semua komponen yang terkait dengan dunia pendidikan, dimulai guru, institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, sampai dunia usaha, di sini dituntut untuk berperan aktif, gitu ya, berperan aktif dengan memanfaatkan prasarana yang ada. Yang garis kedua itu layer kedua di sana adalah tujuannya lah ya. Nah, terakhir yang di bawah itu ada sebuah infrastruktur dan teknologi ya, termasuk kebijakan, kepemimpinan dan lain-lain. Jadi inilah peta jalan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sekarang kita bernaung di bawah Kemendikbud lagi ya. Sudah ada peta jalan yang bisa dibuat untuk menuju 4.0. Nah, cuma gini, saya akan sebelum masuk ke slide berikutnya, tidak hanya dunia pendidikan saja yang memiliki versi 4.0 atau merespon keadaan ini. Tapi teman-teman di forum ini bisa juga mencari bidang sektor yang sesuai dengan digelutinya masing-masing. Misalkan bergelut di bidang asuransi. Nah, sekarang sudah ada asuransi 4.0 gitu ya. Atau apapun lah, silakan, nanti sudah ada 4.0. Kesehatan, misalnya kesehatan 4.0. Intinya seluruh sektor kehidupan sekarang saat ini sudah mulai bergerak untuk memenuhi kebutuhan dari era industri 4.0. Oke, nah selanjutnya kita coba lihat teknologi self-adaptive system. Next, slide berikutnya. Nah, kita lihat ya, intinya begini. Self-adaptive system itu kalau didefinisikan secara secara pemahaman, kita bisa melihat atau meniru bagaimana manusia hidup, intinya gitulah ya. Jadi idenya memang dari keberadaan struktur manusia. Jadi SAS itu adalah sistem yang mampu memodifikasi perilakunya
saat runtime dalam merespon perubahan dalam sistem itu sendiri dan lingkungannya. Jadi ada dua perubahan yang bisa ditangani, yang ada dalam dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, bagaimana si sistem ini dia bisa memodifikasi perilakunya. Memang idenya dari artificial intelligence. Nah, kemudian apa yang ditangani oleh self-adaptive system atau SAS? Saya menyebutnya SAS saja ya. Di sana ada 3 tipe perubahan. Pertama, nah kita juga tahulah ada perubahan yang dapat diramalkan. Yang pertama ya, perubahan yang dapat diramalkan kan berarti kita sudah paham, oh jika terjadi sesuatu ini, maka yang terjadi adalah ini. Nah itu ya, itulah logika sederhana kita belajar seleksi gitu ya, if then. Kemudian ada juga perubahan ke depan yang dapat direncanakan. Nah ini biasanya terkait dengan pengembangan-pengembangan, perbaikan. Jadi suatu kalau akan perbaikan maka harus direncanakan perubahannya. Nah, kedua tipe perubahan ini kalau menurut saya sudah tidak menjadi masalah lagi ya, karena sudah bisa disiapkan penanganannya. Namun yang paling bawah, nah perubahan yang tidak terduga atau mengandung ketidakpastian, itulah yang menjadi persoalan saat ini. Karena satu, tidak bisa diramalkan, yang kedua juga tidak bisa direncanakan. Gitu ya. Nah kalau kita lihat gambarnya, coba perhatikan ada gambar di sana sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah. Itulah yang disebut dengan ketidakpastian, gitu ya. Banyak persepsi lah intinya. Oke, next selanjutnya kita lihat lebih jauh lagi tentang self-adaptive system. Di sana kita melihat adanya fokus ketidakpastian. Oke, tulisannya banyak banget ya, karena memang harus paham gitu. Sengaja saya tampilkan semuanya. Mengutip dari Ramirez tahun 2012 dalam papernya, menyatakan begini. Di sana saya sudah menebali kata kunci yang ada ya. Jadi ketidakpastian itu dalam perspektif sistem adalah intinya sebuah sistem tidak memungkinkan gitu ya untuk mengetahui mana dari 2 atau lebih solusi yang harus dipilih karena sesuatu ya hilang atau ambigu, asumsi yang salah, tidak dapat diprediksi, tidak terpecahkan. Kemudian yang terakhir ada pendukungnya atau infrastrukturnya tidak tepat, tidak akurat, tidak dapat diandalkan. Jadi kalau disimpulkan, sistem tidak bisa membuat pilihan untuk memilih bisa bertahan hidup, intinya gitulah ya. Ini kan terinspirasi dari manusia. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup jika pilihannya benar, nah itu ya. Sehingga apa tantangan secara garis besarnya, yaitu bagaimana menetapkan perilaku yang sesuai dalam menanggapi berbagai kondisi lingkungan selama runtime. Runtime itu adalah pada saat sistem sedang berjalan. Nanti ada 2 istilah ya, runtime dan design time. Nanti kita bahas. Kalau runtime saat berjalan, kalau design time berarti pada saat desain ya. Oke, selanjutnya kita lihat lebih jauh bagaimana siklus dari self-adaptive system. Kita lihat gambar sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi ada 2 siklus. Nah, tadi barusan saya sebut. Siklus pertama adalah design time. Siklus kedua adalah run time. Design time itu adalah sebuah keadaan atau sebuah situasi pada saat sistem itu dipersiapkan atau dirancang. Kalau teman-teman yang belajar RPL kan kita mengenal ya bagaimana menganalisis kebutuhan, bagaimana memodelkan kebutuhan, bagaimana merancang, membuat arsitektur, sampai mengimplementasikan. Nah itulah yang disebut design time. Jadi kalau kita, inilah analoginya biar lebih ringan dan lebih menarik lah. Kalau yang kita buat adalah sebuah nasi goreng, berarti design time itu adalah proses memasak, yang dulu memasak atau menyiapkan bumbu, bumbu dulu punya resep, menyiapkan bahan-bahan nasi goreng,
termasuk bumbunya, kemudian memasaknya sampai menghidangkannya, itu design time. Sementara runtime pada saat nasi goreng itu sudah ada dalam piring dan di atas meja, kemudian dimakan oleh si pemakannya gitu. Nah, persoalannya contohnya. Misalkan pada saat design time, si pemesan itu milihnya nasi gorengnya harus dia senangnya itu pedas, terus agak manis. Berarti apa yang kita lakukan? Berarti kita juga menyiapkan bahan-bahannya sesuai pesanan ya. Nasi gorengnya kita masak sesuai resep yang pedas, kemudian agak manis. Pada saat runtime, setelah beres ya, kita sidangkan dalam piring, kemudian simpan dalam meja, dimakan nih sama si pemakan. Ternyata pada saat makan berubah. Perubahannya apakah si orangnya berubah niat atau orangnya ganti, terserahlah. Pokoknya nasi gorengnya harus berubah. Kata si pemakan, saya mah tidak mau pedas sama manis, tapi pengennya tidak pedas dan agak asin. Apa yang dilakukan? Kalau sistem konvensional, berarti kan masak lagi ya, baru. Bikin lagi baru. Nah, tapi kalau cita-citanya di self adaptive system itu, tidak usah masak lagi kokinya. Tapi dengan otomatis si nasi goreng itu berubah gitu menjadi tidak pedas dan agak asin gitu ya cita-citanya. Berarti kan di sini harus ada harus ada otomatisasi terhadap perubahan gitu ya, berubah sendirilah intinya. Oke, kemudian gambar sebelah kanan itu analoginya ya. Sebelah kanan sebetulnya banyak definisi dari SAS ini, cuman ini yang kami lakukan. Jadi intinya ada dua komponen. Pertama model domain. Model domain itu representasi dari domain masalah yang ada di dunia nyata. Apapun itulah ya, yang penting masuk kategori sistem. Yang kedua model kontrol. Model kontrol ini adalah intinya sebuah mesin inferensi yang akan mengatur perubahan dan beradaptasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Dan makanya tadi nasi goreng tadi bagaimana dia bisa berubah sendiri sesuai dengan keinginan yang memakan gitu ya. Atau minimalnya ya, kalau tidak tanpa campur tangan manusia, minimalnya adalah meminimalkan keterlibatan manusia. Itu intinya. Oke, berikutnya kita lihat lebih jauh lagi tentang self adaptive system karena mayoritas nih bidang IT ya yang ada di sini. Selanjutnya, next kita lihat ada beberapa fitur utama, 5 fitur. 5 fitur utama dari self adaptive system yang kami kembangkan ya. Sebelumnya ini berbeda-beda definisi dari SAS ini. Cuman yang kami kembangkan ada 5 fitur. Sebagai gambaran aja ya, secara singkat gini intinya. Yang pertama adalah model goal. Model goal itu yang kami adopsi dari pendekatan intelligent agent. Ya, sebuah agent cerdas, dasarnya itu metodologi pengembangan perangkat lunak berbasis agent. Bahasanya namanya bahasa goal gitu ya, model goal. Ini adalah primitive system yang akan membentuk sebuah sistem yang dibutuhkan. Primitif perangkat lunak yang akan mengembangkan sebuah sistem. Seperti Anda tahu ada fungsional, non-fungsional, dan lain-lain. Itulah ya yang kita pelajari pokoknya. Kemudian selain butuh primitive system yang dibentuk dari komponen-komponen dasar perangkat lunak, di sini juga yang kedua kita harus membuat sebuah fitur lingkungan. Karena selain dalam dirinya sendiri, ada juga lingkungan yang berperan ya. Sehingga di sini ada sebuah konsep namanya hierarki pewarisan konteks. Konteks itu untuk menangkap kebutuhan kontekstual dimanapun berada dalam lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, dependensi runtime. Dependensi runtime ini adalah dependensi runtime ini 20 menit lagi ya waktu saya ya cukuplah. Dependensi runtime ini adalah tadi
kalau nasi goreng tadi ya, antara nasi goreng sedang dimakan sama nasi goreng sedang dihidangkan. Jadi kita harus membuat interface. Bagaimana sistem berjalan, pada berjalan, tapi dia bisa berubah sendiri. Yang selanjutnya analisis perilaku, itu menentukan parameter kualitas dan lain-lain. Terakhir adalah strategi adaptasi. Nah, di strategi adaptasi ini berarti yang kita gunakan bisa teknik apapun lah ya. Yang penting berbasis penalaran. Yang kalau menggunakan yang lagi ramai sekarang machine learning dan deep learning juga bisa gitu ya. Cuman, nah keempat fitur lainnya itu yang menentukan bagaimana sistem bisa berjalan. Oke, selanjutnya next. Kita lebih jauh melihat ke penerapan sekarang. Itu kira-kira konsep dasarnya ya. Konsep dasar dari apa? SAS. Nah, sekarang saat ini SAS itu sudah digunakan pada berbagai faktor, pada berbagai sektor. Nah, salah satunya misalkan dalam domain robotika. Nah, di domain robotika ini, karena sifatnya yang adaptif tadi, bisa digunakan untuk berbagai ragam sektor juga. Ya. Sebagai contoh, ini adalah simulator untuk robot. Ini ada dua fungsi sebetulnya. Yang pertama adalah simulasi itu disiapkan untuk mencoba sebelum sistem itu dilakukan atau diimplementasikan. Jadi disimulasikan dulu sebelum diterapkan. Yang kedua, berfungsi sebagai digital twin. Nah, ini salah satu fitur di 4.0 ya. Digital twin itu adalah satu sistem berada di dunia nyata, satu sistem lagi berada di dunia digital. Jadi jika ada perubahan di dalam dan di luar, maka itu sinergi karena lingkungan digital ya. Nah, kalau domain robotika berarti bisa digunakan untuk berbagai sektor. Misalkan kita mengenal adanya robotika industri, robotika medis, robotika pertanian, dan lain-lain ya. Kemudian contoh berikutnya di dunia transportasi ya, atau dunia perjalanan. Para pengembang saat ini sudah mengembangkan sebuah kendaraan tanpa pengemudi. Next, kendaraan tanpa pengemudi. Di sana sebuah fitur ini digunakan oleh kendaraan, bagaimana dia bisa mengendalikan, membaca konteks, kemudian melakukan perjalanan tanpa ada pengemudi ya. Kemudian selain, jadi sifatnya yang ditekankan di sini adalah context aware computing ya. Jadi bagaimana komputasinya bisa sadar terhadap konteks lingkungan. Kemudian selain ini juga kita mengenalnya sistem monitoring lalu lintas ya, yang bisa memonitor lalu lintas secara baik. Oke, selanjutnya pada domain penanganan bencana. Nah, di penanganan bencana ini ada sebuah sistem otonom yang bisa bergerak sendiri untuk melihat keberadaan. Contohnya di sini adalah pemadam kebakaran ya. Jadi pemadam kebakaran itu bagaimana sistem otonom ini dia melihat kondisi, satu ya, kondisi di lapangan, kedua peralatan yang harus disiapkan, ketiga timing yang tepat untuk memadamkan api gitu ya. Atau yang paling terkenal kita pernah mendengar atau mengenal early warning system ya. Bagaimana sistem penanganan bencana itu memperingatkan kepada kita, minimal kita bisa tahu apa yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Kemudian selanjutnya di domain kesehatan. Next. Nah, di domain kesehatan ya. Para pengembang atau peneliti sudah mengembangkan sebuah sistem monitoring pasien. Jadi di sini sistem ini bisa memonitor keadaan pasien, tidak hanya untuk pasien yang ada di rumah sakit saja ya, tapi dimanapun berada, misalkan di rumah atau di mana aja ya, asalkan, atau di villa, kalau pasiennya pengen santai kan di villa misalkan. Asalkan si pasiennya dilengkapi dengan dilengkapi dengan perangkat-perangkat cerdas medis. Nah, barangkali ini relevan untuk kondisi saat ini, terkait dengan status orang yang terkait dengan COVID-19 ya, bisa dimonitor seperti ini. Kemudian selain pattern monitoring system juga ada, kita mengenal sebuah
sistem konsultasi kesehatan ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya next di bidang lingkungan virtual. Nah, ini ya. Lingkungan ini paling banyak digunakan. Termasuk kita juga sekarang, sekarang sedang memanfaatkan virtual domain ini ya. Webinar ini kan lingkungan virtual. Jadi kita hari ini sudah mulai mengakrabi, bahkan mungkin sudah mulai akrab dengan lingkungan virtual ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan yang dunia pendidikan, berarti kita mulai akrab dengan dunia pendidikan ya. Begitu juga untuk para pelaku bisnis, pelaku sosial dan lain-lain. Sudah memanfaatkan domain virtual. Hanya saja kalau menggunakan konsep self-adaptive system, berarti di sini tidak hanya sebagai penghubung dan pengotomatisasi, tetapi sistem juga bisa memberikan rekomendasi ya, rekomendasi yang relevan untuk setiap sektor kebutuhan tersebut. Ya, jika kita menggabungkan SAS. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tantangan ya, tantangan self-adaptive system. Sebetulnya ada apa aja? Next. Pak, diingatkan lagi Pak, tinggal 5 menit lagi. Berapa menit? Ya Pak. Berapa menit lagi? 5 menit lagi Pak. Untuk selanjutnya ada sisi kuis Pak. Oke. Katanya 20 menit. Oke, saya percepat aja ya. Jadi gini, tinggal berapa slide lagi? Kan 1 jam ya waktunya, 1 jam. Tadi Ya, ada Pak. gangguan di awal gitu. Oke, jadi intinya tantangannya ya, tantangannya nih. Pertama, bagaimana melakukan representasi sistem saat runtime. Tadi balik lagi ke nasi goreng ya. Jadi bagaimana antara pada saat nasi goreng dimasak dan nasi goreng dihidangkan, itu adanya sebuah interface life requirements. Jadi pada saat didesain itu dan saat dihidangkan, nah itu ada sebuah control loop. Jadi intinya gini, bagaimana menangkap kebutuhan saat runtime untuk mengenali struktur, perilaku, keadaan, properti yang relevan dalam suatu control loop. Jadi control loop itu adalah sebuah pengendalian yang tidak berhenti, terus berulang. Nah itu tadi ya. Untuk melihat yang kedua, ketidakpastian dan perubahan tidak terduga. Nah makanya di sini intinya gini, bagaimana kita bisa memodelkan realitas ketidakpastian dengan bahasa baru, karena bahasa yang ada sekarang itu kurang memenuhi ya. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan pengetahuan tersebut dengan perubahan dan pengetahuan baru yang muncul pada saat runtime. Jadi artinya bagaimana kita bisa membuat simulasi pada saat sistem berjalan itu bisa dimodelkan secara realitas. Yang terakhir adalah sentralisasi pengguna, karena di sini mulai dari bagaimanapun juga kebutuhan sistem itu kan berkaitan dengan manusia gitu ya. Jadi bagaimana sistem bisa menangkap preferensi pengguna, keinginan dari mulai tipe secara umum sampai personalisasinya. Intinya gitulah ya. Oke, next. Kemudian selanjutnya kalau ada sentralisasi pengguna, nah kita lihat sebuah istilah adaptasi itu tidak lepas dari dua istilah ini, ada adaptasi, ada evolusi. Jadi dua istilah ini saling berkaitan ya dan saling jadi satu kesatuan. Dia ketemu di area operasi dan pengelolaannya. Intinya ginilah. Tipe adaptasi itu ada dua ya, yaitu evolusi dan rekonfigurasi. Nah, evolusi itu jika stakeholder mengetahui apa yang harus dilakukan oleh sistem ketika terjadi perubahan. Jadi stakeholdernya bisa membuat rules, ya, rules ditanamkan. Sementara kalau rekonfigurasi, nah kita lihat kalimat paling bawah nih, jika stakeholdernya tidak memiliki solusi khusus, maka sistem itu sendiri yang akan mencari ruang solusi sebagai solusi alternatif. Jadi kalau yang atas
Stakeholder itu kan kalau kita di kuliah RPL mengenal tipe pengguna ya, dari model pemesan, manajemen, programmer, sistem analis, dan lain-lain. Itu orang-orang itu sudah tahu apa yang harus dilakukan sistem sehingga bisa membuat aturan. Tapi yang bawah, karena tidak pasti, stakeholder-nya tidak tahu apa yang dilakukan. Maka sistem yang harus mencari solusinya. Next. Nah, berarti kalau begitu, ada pertanyaan dari saya nih. Jika mesin dapat mencari ruang solusi sebagai solusi alternatif yang tidak mampu dicari manusia, maka masih perlukah keterlibatan manusia di dalam sistem? Kalau tadi kan yang rekonfigurasi itu stakeholder-nya tidak tahu apa yang dilakukan gitu ya, sehingga mesin yang harus mencari solusi. Sementara kalau yang evolusi tadi ketahui. Berarti pertanyaannya ini, kalau kita lihat dunia penelitian di sel pada sistem ada dua pendapat ya. Pertama, ada tetap yang harus melibatkan manusia karena stakeholder memegang teguh kendali. Ya, satu, yang kedua juga manusia itu memiliki unsur rasa yang tidak dimiliki mesin katanya gitu ya. Mesin kan robot gitu. Nah, namun ada penelitian lain, para penelitian menyatakan justru properti self itu harus dilakukan tanpa campur tangan manusia, apalagi sekarang berkembang terus, karena mesin bisa belajar katanya, dan justru preferensi manusia itu bersifat subjektif. Nah ini ya, dua pendapat ini yang sekarang bisa menjadi kajian lebih jauh. Jadi manusia itu perlu terlibat atau enggak? Nah selanjutnya karena saya waktunya sedikit nih ya, sudah diingatkan sama Fajar, nanti jangan-jangan langsung ditutup. Fajar. Enggak tuh, Pak, Oke, kalau oke, kita bicara manusia nih. Nah, selanjutnya jangan lu tayangin. Sebelumnya saya akan menampilkan sebuah ayat ya, tapi ini bukan untuk dibandingkan dan bukan untuk dicampur adukan karena dimensi dan tingkatnya beda. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah layer logik gitu ya, karena penelitian itu adalah berkutat atau bergerak di area logika. Nah, sementara apapun itu ya argumen kita, yang penting logika dan referensinya baik, bagus, bisa diterima. Atau orang lain bisa menyalahkan, sah-sah saja. Nah, cuman logika itu kan juga bisa melenceng gitu ya, bisa salah. Artinya kita harus kembali ke pedoman. Nah, next kita lihat ya, sejatinya manusia itu seperti apa. Nah, kita lihat nih. Tapi ini bukan untuk dicampur adukan, tapi sebagai bahan inspirasi. Gini ya, sebagaimana kita ketahui, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kata sebaik-baiknya itu adalah, kenapa disebut sebaik-baiknya, bahkan disebut makhluk paling sempurna dibanding makhluk lain, bahkan dengan malaikat. Ya. Kenapa disebut sebaik-baiknya sempurna? Karena manusia itu memiliki komponen dan properti yang paling lengkap gitu ya, yang tidak dimiliki makhluk lain. Satu, ada yang tahu nggak? Nggak bisa interaksi ya. Satu, mesin akal gitu ya. Yang kedua, mesin hati. Ketiga, mesin nafsu. Nah, predikat baik, predikat sempurna itu jika konfigurasi ketiga mesin itu mencapai titik optimal gitu ya. Tetapi kalau tidak mencapai titik optimal atau justru rendah, maka bukan sempurna, bukan tinggi lagi derajatnya. Bahkan kita bisa lebih rendah serendah-rendahnya dari binatang. Nah, kemudian ayat yang bawah, artinya gini, status tinggi rendah derajat itu kita diberikan pilihan. Gitu ya. Kalau dibaca yang di bawah ya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Tuhan mengilhamkan kepada kita jiwa itu jalan. Jadi kita milih. Sebetulnya mau milih yang mana tadi? Apakah dengan predikat komponen yang sebaik-baiknya dan sempurna itu kita diberikan bebas untuk memilih. Oke, ini ya, ini inspirasi. Oke, next, terakhir, slide terakhir. Jadi intinya, tadi kan ada dua persoalan. Pertama, apakah sistem masih memerlukan manusia terlibatan ya?
Yang kedua, pertanyaan itu, pertama ada yang mengatakan harus terlibat, kedua tidak usah terlibat ya. Jadi kalau pendapat kami, betul kami sudah mengkaji ini, papernya ada di sana ya, tinggal linknya juga ada. Jadi gini, kami mensiasatinya seperti ini. Landasan pengembangan self-adaptive system idealnya dibangun di atas dua pilar. Pertama, pilar sains dan teknologi, itu yang sudah dibahas tadi ya. Yang kedua, pilar seni. Karena sejatinya adalah seni memilih solusi alternatif di antara kombinasi probabilitas ketidakpastian. Nah, itu. Jadi artinya gini, jika sistemnya masih melibatkan manusia, berarti kita harus memastikan bahwa manusia itu betul-betul seorang ahlinya, gitu ya. Yang kedua, jika tidak melibatkan manusia, berarti mesin itu harus memiliki kecerdasan sesuai dengan keahlian manusia pada bidang itu. Nah, di paper ini kami sudah menginisiasi untuk pilar seninya terdiri dari 7 pilar kehidupan gitu ya. Jadi mencoba mengintegrasikan antara sifat-sifat yang ada dalam mesin dengan kebutuhan untuk self-adaptive system. Fondasi keilmuan dasarnya adalah intelligent agent. Di sana ada 3 arsitektur, ya, belief, desire, sama intention. Nah, itu kita bermain di sana. Yang penasaran nanti bisa lebih lanjut lah ya. Tinggal baca aja dulu. Oke, selanjutnya next. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan waktunya saya Fajar ya, saya 1 jam ya. Dan mudah-mudahan nanti yang bisa lebih lanjut, kita bisa berdiskusi lebih jauh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf untuk sekarang ada sesi kuis. Iya. Untuk pertanyaan itu dari Bapak gitu, Pak. Mungkin pertanyaan yang sangat sederhana saja gitu. Satu pertanyaan. Jadi dari pertanyaan Bapak yang untuk peserta. Disuruh ya berarti yang di slide. Coba tampil lagi. Slide yang mana, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Pak Radia. Halo. Halo, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari panitia. Nanti penilaiannya dari Bapak aja gitu, Pak. Oh, bisa, Pak? Gitu. Kirain ya. Pertanyaan dari saya, kirain bukan dari saya. Nanti pertanyaan dari Bapak sederhana atau enggak, Pak? Enggak.
Ya panitia juga. baiknya sih dari Bapak gitu, tapi Bapak tadi kayaknya gangguan sinyal, Pak. Tapi kalau ada dari Bapak ya dari Bapak aja. Lo Halo, Pak. ya harus Halo, Pak Rade. kalau Halo, Pak. Halo. nah ini aduh Iya, Pak. pakai jaringan unsil tapi ini pakai ini aja. Apa? Pertanyaannya harus dari dari panitia ya? Iya, Pak. Pertanyaan dari panitia yang Ya yang nilainya Bapak sudah-sudah gitu. begitu kan? Iya, Pak. Oke. Oke, siap. Jadi pertanyaannya gini ya, buat rekan-rekan, teman-teman semua partisipan. Pertanyaannya gini, apa sih tantangan utama dari dari self adaptive system untuk industri 4.0 ini? Itu tinggal ini ya, tinggal harus boleh sama dengan slide ya jawabannya atau harus sendiri? Eh, untuk slide kebetulan belum di-share, Pak. Jadi Udah di-share nanti jadi nanti share tadi. jadi nanti setelah pertemuan ini baru di-share gitu, Pak. Jadi Oh peserta gitu. nggak ada yang tahu slide. Boleh silakan, kalau ada yang mau jawab bisa via chat atau menghidupkan videonya. Oke, silakan. Untuk bisa itu dari tadi Wah, ini gimana Pak? Gak ada yang mau jawab atau saya aja yang jawab gitu? kalau Ya nggak ada silakan untuk bisa. panitia aja yang jawab ini mah. Iya. Jadi bonusnya buat panitia lagi. Balik lagi ke panitia ini mah. Oh, tadi ada yang jawab yang tadinya ada berapa orang nih? 40, Sekarang cuma 40 berapa sih? 40 masuk panitia. Oh, tadi ada banyak. Tadi ada sampai 50 tadi mah pagi. Hmm. Semakin siang semakin enak jalan-jalan ya. Apa, alhamdulillah. Ini juga sudah apa kemajuan awal ya untuk informatika nih terutama untuk himpunannya ya. Acaranya sudah mulai banyaklah bermanfaat.
Kalau seminar TA juga gini, nggak ada yang agak kurang ya. Soalnya apa tadi soalnya? Berarti Dokter, soalnya apa tadi? soalnya apa Soalnya itu katanya? apa sih tantangan utama bagi self adaptive system untuk pada masa industri 4.0 ini gitu. Oh, itu ya. Itu bagaimana menyiapkan mesin dadanya? Sindan. Jawabannya itu, Pak. Sebutkan dulu nih yang bertanya siapa ini ya tadi. Nama, alamat, tanya dulu itu. Ya, ini jangan profesor dari apa? Dari mana? Aduh, ini sih dari inisialnya udah ketahuan, Pak. Jadi intinya bagaimana mesin dada gitu ya? Iya. Ya, Bagaimana konfigurasi bikin dari mesin dadanya itu yang penting. ketiga mesin itu. Oh, itu katanya Jar. Jadi ada barusan ada jawaban dari peserta. Jadi konfigurasi dari 3 mesin itu harus mencapai peak yang optimal katanya gitu ya. Sehingga sempurna gitu ya, seni memilih. Betul, betul. Nah, Betul. betul. Nah, gitu katanya Jar. Silakan Iya. ada lagi. Mungkin Pak untuk sekarang itu sesi foto bersama, Mhm. alangkah lebih baiknya jika semua videonya dihidupin gitu Pak. Oke, saya hidup. Udah. Tuh kan udah ketebak tadi siapa yang jawab. Suaranya aja orang udah familiar saya mah. Iya, udah familiar banget Pak. Mm-mm. Para dia sehat selalu para. Alhamdulillah. Sehat bos. Masih Alhamdulillah suka nonton sehat. ora? Sakit mana? Kayak bos Sahasok. Iya sahasok. Bos mana? Bos mana? Tadi nu naros mah Pak Husninya, Husni Mubarok. Oh, ini mah Sahidnya, Sahid. Sehat Pak. Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Hoyong naros kan Jakarta materina ya? teka taikan kan. Ah, Mohon Pak, nuju di Jakarta, nuju Liren ya, badai tepan lah. berjuang. Oh iya, alhamdulillah. Bos Covid dah. Sahid. Ya iya. Bisa hoyong terang gedungna banyak tungkul ya mah. Saya Pak keren materina. Unsil harus selalu mendorong kegiatan-kegiatan visioner gitu. kayak dia sih. Di samping kita punya keterbatasan untuk visit atau offline, kita harus memperbanyak agenda-agenda seperti seminar gratis kayak gini sih. Bagus sih. Ah, gitu. Alhamdulillah ada masukan di kakak senior, kakak senior masukannya. Habis itu pada ngiringan akhirnya lupa nih ya, pada hoyong terang. Oh, ini tentang mesin dada belajar. Mesin dada temanya tuh mah pakai ini mah deep dada. Kalau tadi kan konfigurasi ada deep. Eta kanggo admin materi-materi di pembicara tiasa di-share publik tak? Manawi Ya, gitu kapayuna butuhkan. Nanti di akhir Ya, untuk insya Allah. mah, dan juga kalau untuk video seminar ini nanti di YouTube akan di-share di akhir. Sip. Slide-nya silakannya di-share yang punya saya. Ya, siap. Oke. Nuhun para dan rekan-rekan sadayana abi bade netepan heula. Assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Panitia ini udah nge-screenshot kan? Udah. Enggak cuma lihat kayak tadi ini. Foto belum? Udah di screenshot tadi mah. Sip. Sebelum ngobrol. Udah. Pak Alam udah ada Pak Alam. Oh, admin namanya, admin. Pakai akunnya Pak Alam ini.
Nah, Ya kan, Bapak, mungkin untuk penyampaian materinya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam teknis ataupun dalam segi komunikasi tadi. Semoga ya sehat saya juga selalu mohon maaf tadi semuanya. Iya. sinyalnya agak kurang stabil ya. Saya coba dua alat bergantian aja begitu. Ini jalan, ini nggak pas, ini pakai tethering, ada yang nelpon lagi. Aduh, jadi ininya mati. Pakai yang ini jadi switch aja, adaptif sistem lah barusan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti tadi intinya saya menjelaskan secara struktur sistem dan primitif perangkat lunak ya berbasis intelijen sistem. Dan ada 5 fitur. Nah, nanti salah satunya sekarang akan dibahas oleh Pak Husni ya. Yang deep learning-nya gitu. Kalau mau ditindaklanjuti nanti dengan langsung ke teknis ya, boleh juga misalkan bootcamp dan lain-lain lah. Kita langsung teknis bertempur, program misalkan. Silahkan dipikirkan gitu aja ya. Baik, dari saya demikian. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sekarang break untuk sholat zuhur dan istirahat ataupun makan. Nanti kita akan lanjutkan pada jam 1 untuk materi selanjutnya dengan Pak Husni. Sekian dari saya tutup. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.